Yokai kali ini akan kita bahas adalah yokai yang bukan hanya 11-12, melainkan 11-11 setengah sama Yuki Onna. Karena betulan mirip banget sama yokai Yuki Onna yang udah kita bahas di video sebelumnya. So, siapakah yokai ini? Apakah dia juga mampu untuk membekukan manusia dengan hembusan nafasnya? Hyakumonogatari Kaidankai Daiju Rokuwa Katari Hajimeo. Surara Onna, yokai yang sangat mirip dengan Yuki Onna, memiliki wujud dan juga kebiasaan yang sama. Wujudnya sebagai perempuan muda cantik dan juga seringkali muncul pada musim dingin. Yang berbeda adalah kalau Surara Onna ini tuh lahir dari akumulasi rasa kesepian pemuda yang masih jomblo. Dikatakan di suatu musim dingin ada seorang laki-laki jomblo yang merasa kesepian. Dia pun duduk di pelataran rumahnya sambil memandangi Surara. Intermezzo dikit, surara atau icicle yang bentuknya kayak gini, itu tuh adalah es yang biasanya membeku di atap rumah dan bentuknya tuh lonjong, meruncing ke arah bawah. Nah, si akumulasi dari rasa kesepian dan juga rasa sedih dari si laki-laki tersebut, itu tuh terpantul di surara, yang mana kemudian Surara Onna akan lahir dan keluar dari surara tersebut. Sama seperti halnya Yuki Onna, kalau Surara Onna itu juga bisa jatuh cinta kepada manusia. Salah satu cerita Surara Onna yang paling terkenal itu tuh berasal dari provinsi Echigo, atau yang sekarang ini disebut dengan prefektur Niigata. Terdengar gak asing ya, karena cerita Yuki Onna yang lalu kita bahas nih, juga sama, berasal dari prefektur Niigata. Dikisahkan, pada suatu malam yang dingin, ada seorang laki-laki yang sedang termenung melamun di jendela rumahnya. Dengan tatapan yang sendu, dia memandang keluar, menikmati pemandangan dan cuaca bersalju yang sedang terjadi di malam itu. Sang laki-laki itu tuh merasakan kesepian karena ya menjomblo, gak memiliki pasangan, dan entah kenapa di hari itu tuh dia sedih banget karena rasanya ingin memiliki seorang istri. Dan tanpa sadar, di depan rumahnya dan di atas atap rumahnya terdapat icicle, yang mana merefleksikan kesedihan si laki-laki tersebut. Di tengah lamunannya, tiba-tiba ada suara ketukan dari pintu rumahnya, yang kemudian dia pun membuka pintunya dan ternyata menemukan seorang perempuan yang sedang kedinginan. Sang perempuan pun berkata, "Permisi Pak, saya ingin melanjutkan perjalanan saya, tapi di tengah badai salju yang sangat parah seperti ini, saya tidak bisa melanjutkan perjalanan saya. Apakah boleh saya berteduh sementara di rumah Bapak?" Sang laki-laki yang mendengar sang perempuan yang kedinginan tersebut pastinya langsung mengiyakan dan mempersilahkan si perempuan untuk datang dan juga berteduh sementara di rumahnya. Satu malam berubah menjadi hitungan hari, dan hitungan hari berubah menjadi hitungan bulan. Makin lama semakin betah. Si perempuan makin betah tinggal di rumah laki-laki tersebut, dan si laki-laki makin betah untuk menerima kehadiran si perempuan tersebut. Akhirnya, lama-kelamaan benih-benih cinta pun muncul di antara keduanya, dan mereka pun akhirnya menikah, hidup bahagia, dan bersatu selamanya. Harapannya begitu. Di suatu waktu saat musim semi, sang perempuan pergi ke kota untuk berbelanja dan entah kenapa nggak pernah kembali setelahnya. Sang laki-laki tentunya khawatir dan bertanya-tanya kemana istrinya pergi dan kenapa nggak balik lagi. Dia pun berusaha tanya ke semua orang yang dia temui di kota. Siang dan malam, malam ke siang, dia coba menelusuri seluruh isi kota tapi tetap aja istrinya nggak berhasil dia temukan. Sang laki-laki pun merasakan pukulan yang berat. Sedih, tapi juga nggak bisa berbuat apa-apa.
Seiring berjalannya waktu, sang laki-laki tersebut pun melanjutkan hidupnya dan akhirnya bisa move on, lalu menikah dengan perempuan lain dari desanya. Pada suatu malam musim dingin, si laki-laki tersebut memandangi surara yang terbentuk di atap rumahnya. Dan tiba-tiba terdengar suara ketukan dari pintu depan rumahnya. Terdengar familiar, dan seperti yang udah kita duga, si laki-laki pun kemudian membukakan pintu depan rumahnya. Dan betapa kagetnya lah dia, karena yang dia lihat adalah sosok dari istrinya yang terdahulu. Dalam kondisi yang syok dan suara gemetar, sang laki-laki pun berkata, "Aku mencarimu setiap hari. Apa maksudnya ini? Kenapa kamu pergi begitu aja tanpa mengucapkan sepatah kata apapun?" Dengan wajah yang sedih, sang perempuan pun membalikkan badannya dan kemudian berjalan meninggalkan sang laki-laki tersebut. Dari dalam rumah, tiba-tiba terdengar suara sang istri yang berkata, "Ada apa? Kau membukakan pintu depan aja begitu lama?" Sang laki-laki yang sedikit panik langsung menjawab dengan berkata, Enggak ada apa-apa, udah kamu di dalam aja." Gak lama dari itu, tiba-tiba terdengar suara hantaman benda yang sangat keras dari arah pintu depan rumahnya. Si istri yang merasa curiga akhirnya pun ingin mengecek sumber suara tersebut dan berjalan menuju arah pintu depan rumahnya. Dan begitu kagetnya dia saat sampai di pintu depan rumahnya, yang mana menemukan suaminya sudah mati dengan kondisi tertusuk dan tertembus oleh es surara yang besar. So itu dia all about Surara Onna. Gimana setelah dengar cerita dari Surara Onna? Mirip kan dengan yokai Yuki Onna? Ya tinggal milih aja sih ya. Mau mati ditiup jadi es beku sama Yuki Onna atau mau mati tertusuk Surara oleh Surara Onna? Well, karena udah masuk ke musim dingin, jadi pastinya nggak afdol kan kalau misalnya nggak bahas yokai-yokai yang berkaitan sama musim dingin. Dan salah duanya yang paling ikonik dan terkenal ya Yuki Onna dan Surara Onna ini. Berikutnya, coba barangkali ada yang punya request ataupun ada yang mau dikoreksi atau ditambahin dari pembahasan kali ini, boleh banget. Komen aja, sharing-sharing, dan ya intinya supaya kita bisa jadi belajar bareng. Sebelum diakhiri, rasanya udah pada hafal kan template YouTuber? Pastiin untuk subscribe, like, dan juga komen. Jangan sampai ketinggalan video-video berikutnya, pastinya lebih seru lagi karena ya banyak yokai-yokai yang belum banyak orang tahu tapi ternyata ceritanya semenarik itu. So, thank you guys for watching. Hope you guys like the video and see you on the next yokai story. Yokai yang akan kita bahas kali ini bukanlah 11-12 lagi, melainkan 11-11 setengah sama Yokai Yuki Onna yang udah kita bahas di video sebelumnya. Karena Mesa. Aduh. So, apakah yokai ini sangat mirip dengan Yuki Onna sehingga juga mampu melakukan bagus banget jentikannya, cakep. Pastinya pembahasan berikutnya nih akan jadi lebih seru lagi. Baik yokainya ataupun ya capek.